Halo sahabat senang tani, hari ini tanaman cabai kami berumur 70 hari setelah tanam. Dan kebetulan beberapa hari terakhir ini tidak turun hujan, jadi pada hari ini kita akan melakukan pengocoran pada tanaman cabai kami. Jadi untuk tahu lebih lanjut apa bahan yang kita gunakan untuk pengocoran pada hari ini dan apa sih manfaatnya, dan juga tentunya berapa dosisnya dan bagaimana cara pengocorannya, simak video kali ini sampai akhir. Nah, jadi sahabat senang tani, hari ini kita akan melakukan pengocoran pada tanaman cabai kami. Dan di sini kali ini kita hanya menggunakan satu bahan, cukup satu bahan, dan menurut kami ini sudah sangat mencukupi, yaitu kami menggunakan Impresol dengan bahan aktifnya asam humat plus kalsium. Impresol ini sangat cocok untuk diaplikasikan saat ini menurut kami karena akhir-akhir ini di daerah kami sendiri belum turun hujan, dan dengan adanya asam humat ini harapannya bisa membantu untuk supaya tanaman cabai kami tetap terjaga kandungan airnya, jadi tidak kekeringan. Dan kami gunakan Impresol juga karena ada kandungan kalium, di mana kalium membantu untuk proses pembentukan bunga dan buah karena tanaman kami sudah 70 HST dan sudah masuk fase generatif. Jadi dosisnya di sini kami menggunakan 2 sendok makan dilarutkan ke dalam 20 liter air atau 1 tangki. Untuk Impresol ini bentuknya memang hampir mirip ya dengan Power Soil karena memang bahan utamanya adalah asam humat, jadi kemungkinan ini sulit untuk dilarutkan, jadi membutuhkan waktu yang cukup lama. Dan untuk sahabat senang tani semua, jika ingin mengaplikasikan Impresol pastikan mengaduknya ini lebih lama, jadi bisa lebih larut 100% dan tidak menimbulkan endapan. Oke, jadi setelah tadi kita sudah melarutkan Impresol dengan dosis 2 sendok per tangki per 20 liter air, langsung kita kocorkan ke tanaman cabai kami. Di sini juga kami menanam CMK ya. CMK-nya ini 1 bedeng dan yang lain ini cabai rawit merah Absolut 69. Jadi sahabat senang tani, kali ini kita melakukan pengocoran di lubang pupuk susulan. Ini ada lubang pupuk susulan yang sudah kami berikan pupuk susulan sebelumnya menggunakan campuran antara Vertipos dicampur dengan KCL, dan ada juga yang menggunakan NPK Bahari dicampur dengan KCL. Jadi kami sengaja membandingkan campuran kedua pupuk ini untuk tahu bagaimana efektivitasnya ke tanaman cabai kami. Bisa dilihat ya sahabat senang tani, pupuknya ini memang belum larut semua karena memang sejak puasa pun hujan sudah jarang turun di sini. Jadi untuk proses pelarutannya ini kami bantu menggunakan pengocoran. Pengocorannya tadi menggunakan Impresol. Jadi untuk pengocoran ini tidak kami lakukan di lubang tanam, tapi kami lakukan di lubang pupuk susulan. Ditambah dengan ukuran tanaman yang sudah cukup besar, jadi akarnya juga sudah menjangkau cukup luas. Jadi kami melakukan pengocoran di lubang pupuk susulan karena akarnya ini sudah mampu menjangkau lubangnya. Selain bisa untuk membantu supaya pupuk cokolnya ini lebih larut, ini kami juga menyesuaikan dengan usia tanaman karena berhubungan dengan penyebaran serabut akarnya yang semakin meluas. Nah, ini adalah kondisi tanaman kami saat ini 70 hari setelah tanam. Ini cabai Absolut 69 sudah mulai ada yang berbuah dan sudah banyak yang berbunga juga. Sejauh ini alhamdulillah masih sangat aman pertumbuhannya, walaupun panasnya Masya Allah sangat panas akhir-akhir ini, tapi alhamdulillah tanaman cabai kami di sini bisa tetap bertahan. Dan bisa dilihat ya sahabat senang tani, kondisi tanaman kami di sini ini memang daunnya terlihat lebih mengkilap, kemudian juga lemes jika dibandingkan dengan tanaman di lahan lain, karena varietas tahan virus ini biasanya kan daunnya agak keriting dan agak kaku, tapi di sini ternyata daunnya ini lebih lemes dan lebih mengkilap. Nah, ini kemungkinan juga karena aplikasi Premino di awal tanam dan juga untuk pengocoran
dan penyepraian juga di awal tanam, sehingga daunnya ini jauh lebih optimal, pembentukan klorofilnya dan fotosintesisnya juga berjalan dengan lancar. Nah, jadi itu ya sahabat senang tani, bagaimana kami melakukan pengocoran di lahan kami saat tanaman kami berumur 70 hari setelah tanam. Di sini tadi kami menggunakan impresol dengan dosis 2 sendok makan untuk satu tangki, dan ini kami aplikasikan pada lubang pupuk susulan, jadi tidak pada lubang tanamnya, dan ini menurut kami jauh lebih efektif untuk umur tanaman yang ini, untuk umur tanaman 70 hari setelah tanam ini, karena pertumbuhan tanaman juga sudah tinggi-tinggi, pertumbuhan akarnya juga jauh lebih meluas. Jadi jika mengaplikasikan di lubang cokol, ini akan lebih membantu akar untuk bisa menyerap apa yang kita aplikasikan tadi. Selain itu juga untuk membantu pupuk cokolnya supaya bisa lebih larut, jadi unsur harianya jauh lebih mudah diserap oleh tanaman. Nah itu ya sahabat senang tani, semoga video kali ini bermanfaat, dan jika dirasa bermanfaat silahkan untuk di-share ke teman-teman yang lain. Jangan lupa like, komen, dan subscribe supaya tidak ketinggalan informasi dari kami selanjutnya, karena kita akan terus mengupdate tanaman cabai kami dan apa saja yang kami lakukan di lahan kami ini. Sampai jumpa di video-video kami selanjutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan jangan lupa untuk selalu bersyukur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.